Watak playing victim. Playing victim atau berlagak sebagai korban artinya adalah sebuah perilaku di mana seseorang menempatkan diri mereka selalu merasa sebagai pihak yang dikorbankan, diserang, atau diperlakukan tidak adil, padahal kenyataannya tidak demikian. Perilaku merasa selalu jadi korban ini sering disebut sebagai mentalitas korban atau playing victim. Orang yang berkelakuan playing victim ini biasanya menggunakan status korban untuk menghindari tanggung jawab atau untuk memanipulasi orang lain agar tidak ketahuan kelakuannya yang buruk dan salah. Juga mengharapkan simpatik demi dikasihani dari orang lain. Seringkali watak dan kelakuan playing victim ini dilakukan tanpa disadari karena sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan mereka. Untuk itu, perlu disadari dan kemudian diperbaiki, sebab para pelaku playing victim ini akan sulit bertumbuh secara iman. Karena tanpa mereka sadari, terkadang mereka juga sering mempersalahkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berikut ini adalah ciri-ciri orang dengan berwatak playing victim. 1. Menghindari tanggung jawab. Ketika melakukan kesalahan, mereka akan mencari alasan atau menyalahkan orang lain agar tidak dianggap bersalah. 2. Melebih-lebihkan masalah. Masalah kecil seringkali dibesar-besarkan agar mereka terlihat sangat menderita. 3. Haus simpati. Mereka merasa butuh perhatian dan pengakuan dari pihak lain, dengan terus-menerus bahwa mereka adalah pihak yang paling menderita. 4. Merasa tidak berdaya. Sering menggunakan kalimat seperti, "Saya tidak punya pilihan," atau "Ini semua karena nasib buruk saya," atau "Mungkin ini sudah takdir saya." 5. Sering mengungkit masa lalu. Menggunakan trauma atau kejadian buruk di masa lalu sebagai senjata untuk membenarkan perilaku buruk mereka saat ini. 6. Pembuat masalah dan keributan yang menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan. 7. Tidak mau atau sulit mengakui kesalahannya, bahkan banyak berdalih demi pembenaran. 8. Dia yang menyakiti orang lain, tetapi dia pula yang merasa tersakiti atau menjadi korban. 9. Suka memfitnah dan pandai dalam mengarang cerita demi dipercayai atau dipuji orang lain. 10. Berbohong dengan orang-orang terdekatnya supaya bisa dapat pertolongan dan perlindungan. Mengapakah seseorang mempunyai watak dan kelakuan playing victim ini? Ada beberapa alasan kejiwaan yang tanpa disadari mereka berkelakuan sebagai playing victim di antaranya. 1. Mekanisme pertahanan diri demi melindungi harga diri agar tidak merasa gagal atau salah di mata orang lain. 2. Tanpa disadari, playing victim menjadi alat manipulasi untuk mendapatkan apa yang diinginkan dengan cara membuat orang lain merasa bersalah, malah membuat orang lain yang salah. 3. Strip kebutuhan akan perhatian. Beberapa orang merasa hanya bisa mendapatkan kasih sayang atau perhatian jika mereka terlihat lemah atau sedang dalam masalah. 4. Trauma masa lalu. Oleh karena kehilangan seseorang atau sesuatu yang dikasihi, juga diperlakukan tidak adil yang tidak terselesaikan, sehingga terbawa ke masa depan dan menjadi pelaku playing victim. Sekali lagi, secara rohani, orang-orang yang bermentalitas playing victim ini akan sulit bertumbuh secara rohani dan keimanan. Oleh karena sulitnya mereka menyembuhkan akar pahit dan luka batin mereka. Karena tanpa disadari, mereka lebih mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan kuasa Tuhan. Apakah watak buruk playing victim dapat dibereskan? Di dalam Yesus Kristus, segala keburukan yang ada pada manusia, oleh juga karena iblis dan malaikat-malaikatnya yang memanfaatkan keadaan manusia, baik itu kekurangan dan keterpurukan masa lalu, semuanya dapat diselesaikan dengan cara Kristus. Seperti yang disampaikan dalam Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Dan di zaman Perjanjian Baru, sejak murid-murid Yesus, generasi pertama pun, Yesus sudah memberikan tenaga dan kuasa untuk mengatasi masalah dengan jalan mengalahkan setan-setan
dan kuasa-kuasa yang membuat manusia menderita. Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Begitu juga di dalam Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Oleh sebab itu, manfaatkanlah kuasa dalam nama Yesus Kristus itu, agar setiap orang percaya yang masih terbelenggu dengan ikatan-ikatan iblis dalam bentuk akar pahit, luka-luka batin, ketertolakan, kecewa, dan lain-lainnya dapat terselesaikan. Demikianlah penjelasan singkat tentang keadaan orang dengan mentalitas playing victim. Kiranya dengan penjelasan singkat ini dapat menyadarkan setiap yang memiliki watak playing victim dan kemudian diatasi dengan mengandalkan kuasa Tuhan, agar dapat berubah dan berbuah, serta bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Sebab bagi Tuhan, segala sesuatu tidak ada yang mustahil, menurut kehendaknya. Hak asasi kita dalam menyerahkan problem kita kepada kedaulatan Tuhan untuk menolong penyelesaian problem kerohanian. Itulah yang dapat memproses penyembuhan mentalitas playing victim ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.